Hanya dengan satu prompt, seseorang bisa membuat website seperti ini dalam hitungan menit. Tapi, ada satu kelemahan fatal. Pembuatnya sendiri tidak paham cara kerjanya. Fenomena ini disebut Vibe coding. Vibe coding. Vibe coding. Vibe coding. Vibe coding. viral di media sosial X dan semua orang pamer aplikasi buatan mereka tanpa bisa coding. Tapi masalahnya, ketika aplikasi itu mulai dipakai orang, menyimpan data, memproses keuangan, disitulah bom waktu mulai berdetak. Dan percayalah, ini baru permukaannya. Karena masalah sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Bayangkan Anda ingin membangun startup baru, tapi Anda tidak punya uang untuk bayar tim software engineer untuk membuatnya. Oleh sebab itu, Anda membuatnya dengan cara vibe coding. Hanya dengan menulis prompt ke AI, website yang Anda inginkan selesai dalam hitungan menit, bahkan dengan biaya yang sangat minim. Anda merasa sangat bahagia. Tapi, Anda tidak punya uang untuk marketing dan biaya operasional lainnya. Oleh sebab itu, Anda mulai presentasi ke investor untuk mendapatkan suntikan dana. Ketika investor melihat demonya, terlihat elegan dan berjalan dengan baik. Akhirnya, Anda mendapatkan suntikan dana dari investor. Anda merasa sangat bahagia dan mulai mentertawakan senior developer yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat website serupa. Tapi, beberapa bulan kemudian, muncul error. Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Oleh sebab itu, Anda minta bantuan AI untuk memperbaikinya. Dan error tersebut hilang. Anda merasa paling jago dan merasa sudah setara dengan senior developer yang bergulat dengan kode setiap malam. Tapi, beberapa minggu kemudian, masalah baru muncul. Website Anda menjadi sangat berat di saat jumlah pengunjung dan jumlah data meningkat. Anda tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada error yang terlihat. Dan beberapa menit kemudian, semua data pelanggan dan transaksi hilang. Semua pelanggan komplain dan minta ganti rugi. Anda mulai panik dan akhirnya merekrut tim software engineer untuk memperbaikinya. Tapi, tidak ada yang ngerti code base-nya dan juga tidak ada dokumentasinya. Oleh karena itu, tim software engineer tersebut terpaksa membaca kodenya baris per baris. Dan mereka menemukan banyak sekali masalah. Mulai dari API key yang terekspos ke publik, input yang tidak difilter dengan baik, parameter pada URL yang tidak difilter, duplikat kode di mana-mana, rancangan database yang bermasalah, input pencarian yang tidak menggunakan debounce, yang menyebabkan request ke server seperti tembakan yang bertubi-tubi di setiap karakter yang diketikkan user di pencarian. Dan masih banyak lagi masalah lainnya. Tidak hanya itu, tim software engineer juga menemukan bahwa secara struktur, website ini tidak scalable dan sulit di-maintain. Oleh sebab itu, website Anda terpaksa dirancang ulang dari awal agar mudah dikembangkan dan di-maintain. Akhirnya, Anda rugi dan terpaksa mengeluarkan banyak uang. Tidak hanya ganti rugi ke pelanggan yang dirugikan, tapi juga bayar tim software engineer untuk membuatnya dari awal. Inilah yang dikenal dengan istilah Dunning-Kruger Effect, di mana orang yang tidak tahu apa-apa selalu merasa paling jago. Tapi, ini bukan cerita dongeng semata. Karena lebih dari 8.000 startup di dunia yang dibangun menggunakan vibe coding terpaksa dibuat ulang secara total. Dan yang lebih gila lagi, sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang duduk di atas bom waktu sampai semuanya meledak. Tapi, apa sebenarnya bom waktu yang diam-diam bersembunyi di balik aplikasi hasil sihir itu? Kita akan bongkar satu persatu di part 2. Tapi, setelah mendengar cerita di part pertama, mungkin Anda masih berpikir, itu kan cuma satu kasus. Mungkin promnya kurang bagus, paling cuma dia yang ngalamin. Saya mengerti, sangat mudah untuk berpikir bahwa kita berbeda, bahwa kita lebih hati-hati, bahwa aplikasi kita pasti lebih baik. Tapi, data berkata lain. Seorang pendiri startup muda mengaku membuat SaaS atau Software as a Service dengan pendapatan $5 juta per tahun dalam waktu 6 bulan hanya dengan 3 orang developer. 95% code base-nya dibuat oleh AI. Kedengarannya seperti mimpi. Investor berlomba-lomba antri untuk menanamkan modal. Media memuji-mujinya dan semua orang ingin tahu rahasianya. Tapi, ada sesuatu yang tidak mereka sebutkan, bahwa 40.000 baris kode yang dibuat AI itu adalah bom waktu yang berdetak tepat di bawah fondasi bisnisnya.
Setiap kali ada pengguna baru yang mendaftar, sistemnya semakin berat. Setiap kali ada transaksi baru, database-nya semakin kacau. Setiap kali ada fitur kecil yang ingin ditambahkan, satu bagian di tempat lain rusak. Oleh sebab itu, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka terpaksa membayar tim engineer profesional sebesar $200,000 atau setara dengan 3,4 miliar rupiah hanya untuk menulis ulang total seluruh code base-nya dari nol. Dan itu belum termasuk biaya operasional selama 4-8 bulan selama masa perbaikan. Tapi, itu bukan satu-satunya startup yang mengalami ini. Sebuah aplikasi kencan untuk wanita bernama T juga mengalami mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aplikasi ini dirancang sebagai ruang aman bagi wanita, tempat di mana mereka bisa kencan tanpa takut. Privasi adalah segalanya. Tapi, pada Juli 2025, 72.000 gambar pribadi bocor ke publik. 13.000 di antaranya adalah foto KTP, 59.000 lainnya adalah postingan dan pesan pribadi, termasuk foto-foto yang hanya dimaksudkan untuk dilihat oleh orang tertentu. Privasi yang dijanjikan lenyap dalam sekejap, dan masih banyak lagi startup yang mengalami hal serupa. Menurut laporan dari Faxlin, dari 10.000 startup yang dibangun menggunakan vibe coding, lebih dari 8.000 di antaranya terpaksa dibangun ulang secara total atau sebagian. Bukan 8, bukan 80, tapi 8.000 startup. Rata-rata, masing-masing startup mengeluarkan biaya $50.000 hingga $500.000 untuk perbaikan atau membuat ulang secara total. Dengan estimasi keseluruhan mencapai $4 miliar atau setara dengan 68 triliun rupiah. Itulah hutang teknis yang harus dibayar. Dan yang paling mengerikan, hutang teknis itu berbunga. Seperti bola salju yang awalnya kecil, semakin lama semakin besar. Dengan kata lain, semakin lama Anda menemukan masalahnya, maka akan semakin mahal hutang teknis yang harus Anda bayar di kemudian hari, karena data pelanggan yang semakin banyak. Oleh sebab itu, startup yang merasa aman-aman aja sekarang, justru berada dalam bahaya terbesar. Karena ketika masalah itu akhirnya muncul, dan itu pasti akan muncul, biayanya sudah membengkak berkali-kali lipat. Tapi, itu bukan bagian yang paling menakutkan. Karena yang paling menakutkan adalah hilangnya kepercayaan pelanggan. Uang bisa dicari lagi, kode bisa ditulis ulang, tapi kepercayaan, sekali hilang, tidak akan pernah bisa kembali seutuhnya. Pelanggan yang foto KTP-nya bocor tidak akan pernah menggunakan aplikasi Anda lagi dan akan menceritakan pengalaman buruk itu ke semua orang yang mereka kenal. Dan disitulah startup vibe coding itu akhirnya benar-benar mati. Itulah kenapa vibe coding sering dianggap sebagai pemicu utama dari pecahnya AI bubble. Gelembung yang membesar terlalu cepat dan siap meledak kapan saja. Mirip seperti yang terjadi pada .com bubble pada tahun 2000. Dulu, semua orang berlomba-lomba bikin website tanpa mikirin bisnisnya. Sekarang, semua orang berlomba-lomba bikin aplikasi pakai AI tanpa mengerti cara kerjanya. Tapi, terlepas dari semua itu, apa masalah sebenarnya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kegilaan ini? Semuanya akan kita bahas di part 3. Dari semua cerita mengerikan ini, mungkin Anda berpikir bahwa vibe coding adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari. Tapi, itu adalah asumsi yang salah. Vibe coding cukup bagus untuk membangun proyek akhir pekan atau untuk merapikan tampilan antarmuka yang membosankan. Dan vibe coding juga bisa digunakan untuk membuat demo aplikasi untuk dipresentasikan ke investor untuk mendapatkan suntikan dana awal. Tapi, setelah dana itu didapatkan, serahkan semua pembangunan aplikasi kepada ahlinya. Karena mereka tahu persis bagaimana membangun aplikasi yang aman, yang bisa menampung ribuan pengguna, dan mudah di-maintain dalam jangka panjang. Karena jika sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Masalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan AI yang menulis kode jelek. Tapi, masalah sebenarnya ada pada kita yang membuat sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. AI itu seperti turbo pada mobil sport. Jika digunakan oleh pengemudi profesional yang sudah bertahun-tahun memahami medan dan mesin, turbo itu akan mengantarkan kita cepat sampai tujuan. Tapi, jika digunakan oleh seorang amatir yang baru pertama kali pegang setir, turbo itu hanya akan membuatnya menabrak lebih cepat dan lebih keras. Dan satu hal lagi yang lebih penting dari semua itu, yaitu tanggung jawab. AI tidak akan dipanggil ke pengadilan ketika data pelanggan bocor. AI tidak akan dituntut ganti rugi ketika aplikasi ambruk. Dan AI tidak akan kehilangan nama baiknya.
Tapi, Anda yang akan bertanggung jawab atas semua itu. Karena di balik setiap tombol generate yang Anda tekan, ada konsekuensi nyata yang menunggu di depan. Website atau aplikasi yang dibuat dengan vibe coding mungkin terlihat mewah di permukaan, tapi di balik layar terlihat seperti ini.